Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nat yang kita bacakan hari ini, maka saya memberikan tema bagi kita, memuji Tuhan yang besar dengan prinsip yang benar. Memuji Tuhan yang besar dengan prinsip yang benar. Artinya bahwa memuji Tuhan tidak juga hanya asal-asalan. Memuji Tuhan juga tidak diikuti dengan keadaan kita. Misalnya, kita lagi misalnya mungkin ada sesuatu yang kita alami, tapi lagunya misalnya lagu pujian sukacita, tapi seperti kita seperti orang yang putus harapan. Atau misalnya dalam istilah anak muda sekarang, seperti orang yang sedang putus cinta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuji Tuhan yang besar harus dengan prinsip yang benar. Apapun itu, apakah baik keadaan kita atau tidak baik keadaan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kitab Mazmur adalah kitab yang unik, yang merupakan pengekspresian ibadah setiap umat Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur juga merupakan kitab yang paling terbesar dan mungkin paling sering digunakan di dalam Alkitab. 150 pasal di dalam Mazmur merupakan nyanyian yang berkisah sepanjang mulai dari zaman penciptaan, zaman para leluhur kita, zaman teokrasi, zaman monarki, zaman pembuangan dan sesudah pembuangan. Artinya bahwa sebuah nyanyian itu terus dilakukan, terus dinyanyikan. Apakah ketika misalnya mereka, bangsa Israel, ketika mereka menghadapi badai, ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan, dan mereka selalu bernyanyi untuk Tuhan. Nah, secara historikal bahwa teks kitab Mazmur 150 itu adalah merupakan pasal yang paling terakhir di dalam kitab Mazmur. Dan pasal 150 ini, kalau kita memperhatikan, itu memiliki keterkaitan atau lanjutan dari pasal 146. Dengan kata lain bahwa pasal 146 sampai pasal 150 itu merupakan satu kesatuan atau merupakan satu kelompok dalam pembagian kitab Mazmur, yaitu berisi tentang pujian-pujian. Nah, berdasarkan isi teksnya di dalam pasal 150 adalah merupakan bagian dari kumpulan Mazmur, atau ketika mereka ada di dalam pembuangan, lalu mereka menyanyikan Mazmur haleluya. Itu yang terdapat dalam pasal 146 sampai 150. Dan teks ini itu berasal dari periode sesudah pembuangan. Kenapa? Karena mazmur-mazmur nyanyian, pujian yang lain dalam kumpulan ini semuanya berasal dari periode tersebut. Artinya mereka nyanyikan ini ketika mereka sesudah di pembuangan, sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, sebagai ungkapan sukacita mereka kepada Tuhan, karena Tuhan telah membebaskan mereka dari pembuangan. Jika kita lihat dari prolog, analisis teksnya, kita melihat di dalam Mazmur 150 itu dimulai dengan seruan haleluya atau pujilah Tuhan. Itu memberikan sumbangsi pemikiran kepada kita tentang pemahaman isi
atau arti daripada pasal 150 ini. Nah, di dalam pasal 150 sebagai pasal penutup kita ini merupakan puncak klimaks dari pesan kitab kepada setiap umat Tuhan, yaitu terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagaimana penekanannya di dalam pasal 150 ini? Penekanannya adalah memberikan nyanyian-nyanyian pujian terhadap setiap orang yang percaya. Mazmur 150 adalah klimaks dari pasal 126 sampai pasal 150. Dan di dalam pasal 146 seorang memuji Tuhan atas kasih karunia, atas kekuatan yang telah Tuhan nyatakan, atas kesetiaan Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan pemazmur. Kemudian di dalam pasal 147, bagaimana penduduk Yerusalem didesak untuk harus memuji Tuhan atas pengumpulan, atas berkat, atas keamanan yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Sementara Mazmur 148 itu berisi tentang pujian semua makhluk, baik makhluk yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Di sana diberitahu untuk memuji Tuhan sebagai pencipta mereka dan sebagai penebus umat Israel. Dan di pasal 149 adalah orang-orang kudus diundang untuk memuji Tuhan karena mereka telah diselamatkan dari musuh-musuh mereka dan menantikan berkat dari penghakiman yang terakhir. Maka puncaknya adalah pada Mazmur 150, yaitu setiap makhluk yang bernafas. Artinya bukan hanya manusia. Setiap makhluk yang bernafas, apakah itu jenis ikan, apakah itu jenis binatang, pokoknya itu adalah setiap makhluk yang bernafas dianjurkan untuk memuji Tuhan di mana saja dan dengan segala cara. Tadi kita sudah melihat di dalam pasal 146, dimulai tadi seorang memuji Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Ibarat dalam pribadi kita. Seorang memuji Tuhan atas kekuatan, atas kesetiaan Allah di dalam setiap eksistensi kehidupan setiap pribadi. Lalu di pasal 147, semua penduduk Israel didesak untuk memuji Tuhan. Pasal 148, semua makhluk di surga dan di bumi diberitahu untuk memuji Tuhan. Pasal 149, orang-orang kudus diundang untuk memuji Tuhan. Dan di pasal 150 itu adalah setiap makhluk yang bernafas dianjurkan untuk memuji Tuhan di mana saja dan dalam segala cara. Saya katakan tadi bahwa tidak ada alasan bagi setiap makhluk yang telah Tuhan ciptakan selagi masih bernafas, tidak ada alasan untuk tidak memuji nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan lagi, pemazmur sendiri sudah dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Dan di sini ia ingin memenuhi seluruh dunia dengan puji-pujian. Berulang kali ia berseru, mengatakan bahwa pujilah Tuhan, pujilah Dia, pujilah Dia. Bahkan ucapan ada sekitar 10 kali di dalam pasal ini kalau kita perhatikan, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Berulang-ulang dia sampaikan, pujilah Dia, pujilah Tuhan, pujilah Dia. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa betapa pentingnya di dalam setiap kehidupan kita, kita memerlukan Tuhan sebagai pencipta kita. Dan harus kita memuji Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita.
Ada 3 alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Alasan yang pertama, untuk apa dan alasan apa Allah harus dipuji? Yang kedua, bagaimana dengan ungkapan-ungkapan sukacita, seperti apa Allah harus dipuji? Dan yang ketiga, siapa yang harus memuji Tuhan? Dan ini adalah urusan semua orang. Mari kita jawab satu persatu di dalam teks demi teks ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam menyanyikan mazmur ini, kita juga harus berusaha membuat hati kita benar-benar tergerak oleh kesempurnaan Allah, oleh puji-pujian yang menyertai Dia sekarang dan selama-lamanya, di sepanjang masa di dunia tanpa akhir. Panggilan berulang-ulang seperti ini adalah mengingatkan kita bahwa kewajiban memuji Tuhan adalah merupakan kewajiban yang sangat besar dan sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Kewajiban yang harus banyak kita lakukan dan hanyut di dalamnya. Namun kita justru biasanya tertinggal dalam menunaikan dan bersikap dingin terhadap memuji Tuhan. Dalam pasal ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur memberikan 4 eksposisi bagi kita. Yang pertama, pemazmur menjelaskan di mana lokasi untuk memuji. Yang pertama, di dalam tempat kudusnya, tempat ibadah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, kalau kita melihat pada saat itu, peribadatan adalah, Yerusalem itu adalah merupakan pusat peribadatan terhadap bangsa Israel. Makanya nanti dikatakan di dalam Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara hidup, ya. Dan di sana nanti mereka menyanyikan terus lagu itu. Mereka nyanyikan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara seiman. Dan itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari berbagai tempat mereka menyanyikan lagu itu. Bagaimana mereka, hati mereka, kemurnian hati mereka, betul-betul memuji Tuhan. Kalau sekarang kita pergi 100 meter saja sudah ada gereja di situ. Apalagi di kota Batam ini. Di kota Batam ini kalau kita perhatikan, itu semua sinode yang ada di Indonesia ini, semua ada gereja di kota Batam. Semua sinode yang sudah dibentuk di Indonesia ini, di Batam ada gerejanya. Puji Tuhan. Di mana lokasi memuji Tuhan? Yaitu di tempat ibadah. Di dalam 1A, sebagai pemuji harus memiliki kekudusan Tuhan, yang dimana seperti yang telah dijelaskan di atas, kekudusan ini didapat hanya oleh anugerah Tuhan saja. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 13, pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa bila bait Tuhan itu adalah orang percaya itu sendiri dan roh Tuhan berdiam di dalamnya. Nah, bait Tuhan itu adalah kudus dan Tuhan berjanji untuk menjaga agar terus tetap kudus supaya tidak binasa. Nah, siapa yang ada di dalam bait Tuhan? Adalah orang-orang percaya. Di mana bait Tuhan yang sesungguhnya? Adalah hati kita, hidup kita. Kalau saudara tidak bisa menguduskan diri, maka bait Tuhan yang ada di dalam diri saudara itu telah rusak dan Tuhan tidak akan berkenan di dalamnya. Sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam 2 Korintus, bila
baik Tuhan itu adalah orang-orang percaya itu sendiri. Dan dia katakan adalah roh Tuhan berdiam di dalamnya. Karena baik Tuhan adalah kudus. Dan Tuhan berjanji untuk menjaga agar terus kudus supaya tidak dapat binasa. Yang kedua, di mana lokasi memuji Tuhan? Yaitu di dalam cakrawalanya. Di mana cakrawala itu? Berarti di luar daripada tempat ibadah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beribadah itu tidak membatasi ruang dan waktu. Tidak harus di dalam gedung. Kita pun kalau misalnya kita lagi berjalan, lagi di atas motor, bisa juga kita sambil bernyanyi. Atau bisa kita sambil berdoa. Tapi jangan tutup mata, nanti takut pula nanti nyasar kan. Tapi berdoa dalam hati. Pujilah dia dengan kuasa, pujilah dia oleh karena kuasa dan kemuliaannya yang tampak dalam cakrawalanya, kekuasaannya, kecemerlangannya, dan perhiasannya yang megah. Yaitu melalui wahyu umum yang telah Tuhan ciptakan, yaitu ciptaannya, dan wahyu khusus yaitu firman-Nya. Dan kedua tempat ini, memuji Tuhan merupakan inti dari pujian yang harus dinaikkan kepada Tuhan. Di mana kita memuji Tuhan? Ketika kita melihat cakrawala-cakrawala yang telah Tuhan ciptakan. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan yang berkuasa, bahwa Tuhan yang berdaulat. Karena semua yang telah diciptakan adalah sempurna adanya. Dan kita percaya dan kita memuji Tuhan bahwa betapa hebatnya Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang kedua, pemazmur menjelaskan alasan memuji Tuhan. Yang tadinya adalah pertama adalah di mana lokasi memuji Tuhan. Nah, kedua adalah alasan memuji Tuhan itu bagaimana? Ayat yang kedua, pujilah dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita memuji Tuhan? Alasannya adalah karena keperkasaannya. Yaitu karena kebesaran Tuhan selaku pencipta, dia mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Creation ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dan dia adalah El Shaddai. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita memuji Tuhan? Sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Di dalam ayat 2b. Yaitu di mana kebesaran dan keagungan Tuhan dalam kesempurnaannya, dalam kekudusannya, di dalam kemuliaannya, di dalam kehormatan yang tidak dapat kita menyamainya. Atau setiap manusia tidak bisa sama seperti Tuhan. Artinya bahwa Tuhan berarti bahwa puji-pujian kita dapat mengimbangi kebesaran Allah dengan cara apapun. Kenapa? Karena kebesarannya tak terhingga. Melainkan karena dia lebih besar daripada yang kita ungkapkan atau daripada yang kita bayangkan. Jadi harus kita menaikkan gagasan-gagasan dan ungkapan-ungkapan ke tingkat yang paling tinggi untuk kita dapat capai. Itu alasan kenapa kita harus memuji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Di sana dijelaskan, seorang pemazmur menjelaskan bahwa bagaimana cara, bagaimana sikap kita untuk memuji Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat 3a. Cara atau sikap kita memuji Tuhan adalah dengan tiupan sangkakala. Kita meniup. Ya, tidak harus juga harus ada apa itu namanya yang ditiup ya. Tapi setidaknya ada suara yang kita bisa keluarkan.
Ada juga orang yang beribadah, tapi dia juga hanya beribadah, tapi tidak juga menyanyi. Tapi dia katakan kepada kita, cara kita memuji Tuhan adalah dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi. Artinya kita petik. Kalau ada gitar di situ, kita gunakanlah untuk memuji Tuhan. Jangan sampai barang yang sudah ada tapi tidak difungsikan. Yang ketiga, cara dan memuji Tuhan adalah dengan rebana dan tari-tarian. Nah, dengan rebana ini dipukul. Nah, biasanya itu kalau di beberapa gereja yang sudah ini lengkap itu ada itu rebana. Jadi dipukul. Atau dengan tari-tarian. Jadi kalau misalnya ada lagu yang ini, ya harus ini juga dengan tari-tarian, tapi tidak harus menari-nari ya ini kan. Begitu kan? Bergerak. Kalau disuruh berdiri ya berdiri. Kalau disuruh angkat tangan ya angkat tangan. Begitu. Artinya dengan bergerak. Yang keempat adalah dengan permainan kecapi dan seruling. Dipetik atau ditiup. Dengan ceracap yang berdenting, dipukul. Dan dengan ceracap yang berdentang, itu dipukul. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dengan cara ini ditunjukkanlah betapa hati si pemazmur dipenuhi dengan nyanyi-nyanyian kepada Allah. Dan betapa dia ingin agar pekerjaan baik yang ia lakukan bisa baik untuk seterusnya. Kita melihat kehidupan Daud dipenuhi dengan musik dan tari-tarian, dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian. Ketika misalnya dia dalam keadaan lemah, dihibur dia dengan nyanyian. Ketika dia dalam keadaan sukacita, dihibur dia dengan nyanyian. Ketika dia menghadapi berbagai tantangan, berbagai pencobaan, dihibur dia dengan nyanyian. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa dalam melayani Allah, kita tidak boleh menyayangkan biaya ataupun tenaga. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuji Tuhan, kita harus memfungsikan atau kita menggunakan apa yang sudah ada. Tidak harus seperti misalnya keyboard yang sudah sampai ada apa itu namanya tipe yang 975 sekarang kan. Tidak harus. Tidak harus misalnya alat musik kita banyak atau lengkap. Tidak, baru kita misalnya menyanyi. Tapi kalau misalnya hanya gitar, kita tidak bersuka cita. Itu juga tidak. Tapi dia menyatakan kepada kita bahwa melayani Tuhan itu tidak menjadi patokan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Arti yang ketiga, bahwa musik terbaik di telinga Allah adalah hati yang taat dan saleh. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun misalnya kita bernyanyi lalu teriak, tapi kalau sama seperti orang Farisi, misalnya orang berdoa lalu dia teriak supaya orang belakang itu lalu supaya itu dia sedang berdoa, tapi juga gaya kehidupannya seperti hari lepas hari, sama aja seperti orang ahli Taurat. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa musik terbaik di telinga Allah adalah hati yang taat dan saleh, bukan senar yang merdu. Kan ada itu kan senar yang merdu itu kan biasanya itu pakai akustik kan. Itu harus dipetikan. Jadi ketika kita mendengar itu sangat indah sekali. Tapi bukan itu. Jika hati dan pikiran kita di dalam memuji Tuhan itu tidak baik, percuma juga. Tapi dia mengatakan bahwa musik yang terbaik di telinga Allah adalah hati yang taat dan saleh. Bukan senar yang merdu.
melainkan hati yang merdu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujilah Allah dengan iman yang kuat, pujilah Dia dengan kasih yang kudus, pujilah Dia dengan keyakinan sepenuhnya kepada Kristus. Artinya menaruh harapan kepada Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan memberikan harapan yang pasti dalam setiap kehidupan orang percaya. Pujilah Dia dengan kemenangan yang penuh dengan keyakinan bahwa kita menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Pujilah Dia dengan keinginan yang sungguh-sungguh terhadapnya dan kepuasan yang penuh di dalam Dia. Pujilah Dia dengan penghormatan seutuhnya kepada semua yang telah Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita. Pujilah Dia dengan menyerahkan diri secara totalitas yang dilakukan dengan riang hati kepada semua pengaturannya. Artinya seluruh hidup ini kita serahkan kepadanya, bahwa di dalam pengaturannya, karena hanya Dia yang dapat mengatur seluruh kehidupan kita. Pujilah Dia dengan bersuka di dalam kasih-Nya dan menghibur diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat besar. Pujilah Dia dengan memajukan kepentingan-kepentingan kerajaan anugerah-Nya, dan pujilah Dia dengan pengharapan yang hidup akan kerajaan kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa karena berbagai macam alat yang digunakan di dalam memuji Tuhan, pekerjaan memuji harus dilakukan dengan keselaraan yang tepat dan sempurna. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 15 ayat 6 mengatakan bahwa sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Memuji Tuhan disertai dengan kesatuan. Memuji Tuhan disertai dengan hati yang sungguh-sungguh kepadanya. Yang keempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau paling terakhir, di dalam ayatnya yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pemazmur menjelaskan syarat yang dipakai untuk memuji Tuhan. Kalau tadi lokasi di mana memuji Tuhan, yang kedua adalah alasan, yang ketiga adalah cara, dan yang keempat adalah syarat yang dipakai untuk memuji Tuhan. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syaratnya adalah yaitu segala yang bernafas. Dia katakan tadi di sini adalah biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya segala makhluk manusia harus memuji Tuhan. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 56 mengatakan bahwa di dalam doa engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesaku, dan teriak minta tolong. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, syarat untuk memuji Tuhan, selagi kita bernafas, maka itu adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk harus memuji Tuhan. Selagi bernafas adalah merupakan kewajiban bagi kita. Yang kedua, saudara, syarat yang dipakai untuk memuji Tuhan adalah karena kita mempunyai nafas, maka biarlah puji-pujian kepada Allah mengharumkan nafas kita. Berarti kalau saudara tidak menyanyi untuk Tuhan, berarti nafas saudara tidak harum bagi Tuhan. Amin. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita bernafas, berikan nafasmu itu mengharumkan nama Tuhan untuk memujinya. Jangan digunakan untuk memuji yang lain, tapi digunakan untuk memuji Tuhan. Artinya selagi bernafas, kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan saya di dalam firman Tuhan ini adalah, kalau Tuhan telah menolong kita sampai saat ini, maka itu yang harus kita syukuri.
Kalau Tuhan telah memberikan kita kehidupan, maka kita harus syukuri itu. Kalau Tuhan juga sudah sampai membimbing kita, kita boleh ada di tempat ini, maka kita tidak diperbolehkan untuk bersungut-sungut, melainkan memuji Dia dengan ungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.